Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, rekan-rekan guru IPA yang luar biasa. Hari ini perkenalkan saya Sri Lestari bersama rekan-rekan guru yang mengikuti program guru penggerak, yaitu ada Bu Ika Agustina dan Ibu Siti Fatimah. Mohon izin untuk melakukan pengibasan materi dari program CGP yang telah kami ikuti. Alhamdulillah sudah 2 bulan berlalu kami telah menyelesaikan materi di modul 1. Jadi mulai dari modul 11, 12, 13, 14, dan kami merasa perlu melakukan pengibasan materi kepada Bapak Ibu dan guru-guru semuanya. Adapun hari ini materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu rekan guru sekalian, mungkin kita selama ini sebagai guru berjalan seperti biasanya, mengajar, memberikan materi kepada murid-murid kita. Namun sudah saatnya barangkali sudah saatnya kita melakukan perubahan paradigma. Ya, sudah harusnya kita melakukan perubahan paradigma, yaitu melakukan kontrol-kontrol di dalam diri kita sehingga pelayanan kita kepada murid-murid kita, kepada peserta didik kita itu bisa menjadi lebih baik. Bapak Ibu, ada ilusi yang selama ini kita lakukan bahwa kita selama ini memberi pelajaran di sekolah dan sekaligus kita berfungsi berperan sebagai pendidik. Ada kalanya kita ini bertindak mengontrol murid-murid kita. Kita maunya murid itu harus mengikuti aturan, datang tepat waktu, memakai seragam seperti ini. Dan ketika murid-murid kita itu melakukan apa yang kita mau, nah itulah kita merasa bahwa kita telah berhasil mengontrol murid kita. Bapak Ibu, padahal itu tidak, bukan seperti itu. Setiap anak, setiap orang, bahkan ya setiap manusia itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri.
dia berhak mengontrol dirinya sendiri dan sebenarnya dia berkuasa penuh atas kontrol dirinya. Dan kalau seandainya selama ini kita bisa mengontrol anak-anak kita, itu sebenarnya anak kita lah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Itu ya. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak. Itu salah. Yang sebenarnya terjadi adalah peserta didik kita mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Nah, kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan bahwa ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, itu sebenarnya kita sudah membuat penguatan karakter pada dia? Saya juga berpikir begitu, bahwa kita bisa mengatur orang, menguatkan karakter dengan melakukan kritik dan merasa bersalah. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya tidak. Kritik dan rasa bersalah sebenarnya menuju identitas gagal. Ketika kita mengkritik dan menyudutkan orang dengan rasa bersalah, jadi sebenarnya itu kita bukan menguatkan karakternya, tapi justru mematikan karakter dia, sehingga kita memunculkan karakter lain. Kamu salah, kamu lemah, kamu gak bisa ini, kamu gak bisa itu. Nah, kemudian ada lagi pernyataan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang perlu kita ingat adalah penguatan positif sebenarnya itu juga kontrol, ya. Kita melakukan penguatan-penguatan positif, memberikan penghargaan, memberikan ujian, memberikan hadiah. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kontrol. Namun tidak bisa digunakan seterusnya, karena kontrol-kontrol dengan penguatan positif ini hanya berlangsung sementara. Nanti akan dibahas oleh Ibu Siti Fatimah tentang yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada lagi, kita merasa sebagai orang dewasa berhak dan punya wewenang untuk memaksa murid-murid kita. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Anak punya hak untuk melakukan apapun yang ia mau. Bahkan untuk perilaku salah, ya Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa untuk perilaku salah pun itu ada alasannya. Setiap orang melakukan sesuatu ada tujuannya, ada alasannya. Dan ketika kita menemui seseorang anak atau peserta didik yang melakukan kesalahan, kita perlu mengingat satu hal, bahwa setiap tindakan ada tujuannya. Mengapa dia melakukan kesalahan itu? Nah, itulah yang perlu kita gali. Jadi sebenarnya siapa yang memiliki kontrol? Kita atau peserta didik? Nah, di sini ada pro kontra, ada dua paradigma. Yang pertama adalah tentang stimulus respon dengan teori kontrol yang harus kita jalani. Nah, pada saat stimulus respon ini, Bapak Ibu, jadi ada stimulus dulu, kemudian ada respon yang muncul. Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori lama, Bapak Ibu. Kita mengajarkan kepada anak didik kita, memberikan aturan, memberikan disiplin, memberikan kewajiban, serangkaian kewajiban itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita ingin mengubah anak didik kita itu seperti yang kita mau. Datang ke sekolah pakai sepatu hitam, bajunya begini, rambutnya begini, bikin tugas seperti ini, datang jam segini, pulang jam segini. Sebenarnya ini adalah bentuk stimulus respon bahwa kita ingin dia melakukan yang seperti kita mau. Nah, tapi ada baiknya kita menggunakan teori kontrol, kita ubah paradigma kita
yaitu kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Misalnya Bapak Ibu, kewajiban menggunakan sepatu hitam, tidak boleh ada listnya dan sebagainya. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran, dia datang dengan bersepatu lain, menurut aturan dia salah. Tapi kalau menurut teori kontrol, coba kita menyelami sebagai dia, alasan dia kenapa. Oh, mungkin sepatu hitam yang cuma satu-satunya itu mungkin robek, terlepas lemnya atau apa. Nah, jadi untuk menyelami setiap permasalahan yang ada di depan kita, kita sebaiknya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Coba kita jadi dia, apa alasan dia melakukan itu. Berikutnya lagi adalah pada stimulus respon, setiap perilaku buruk itu dipandang sebagai suatu kesalahan. Ketika ada tindakan yang di luar dari aturan, maka langsung kita bilang salah. Tidak tanya lagi, tidak apa, pokoknya langsung semua perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol kita harus ingat bahwa setiap tindakan mempunyai tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Nah, untuk stimulus respon juga ada orang lain bisa mengontrol kita. Orang lain bisa mengontrol kita, kita bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau kita rubah berdasarkan teori kontrol, paradigmanya akan berubah, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kok selama ini efektif? Saya ngatur-ngatur orang bisa, saya ngurusin anak-anak didik saya pakai begitu-begitu bisa, efektif. Itu kembali lagi karena dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita paksa-paksa orang, bujuk-bujuk orang, tapi walaupun itu jadi kebaikan, tapi kalau tidak ada kontrol disiplin dari dalam diri orang itu, maka dia akan menuju kegagalan. Nah, untuk teori kontrolnya bagaimana? Kita bisa berkolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon ada istilah berpikir menang dan menang. Kita harus menang. Saya ngatur, saya bikin aturan, saya menang, semuanya menang. Nah, tapi kalau menang dan kalah ya, yang kita sebagai guru itu menang, sebagai siswanya kalah karena merasa terkontrol. Nah, tapi kalau untuk teori kontrolnya sendiri, paradigmanya kita harus ubah menjadi model berpikir menang dan menang. Kita mencari solusi gimana caranya supaya yang memberikan aturan itu benar, sedangkan siswa kita yang mengikuti aturan itu juga merasa bahwa dirinya juga itu alasannya didengarkan. Nah, itu yang teori-teori ini yang kita bisa pakai seperti itu. Jadi perubahan paradigma dari yang selama ini kita menggunakan stimulus respon, kita rubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Nah, Bapak Ibu, teori kontrol ini diperkenalkan oleh Dr. William Glasser. Ya, ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari teori kontrol ini. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri dengan tepat? Nah, disitulah dibutuhkan kedisiplinan yang berasal dari dalam diri. Aturan yang diberikan oleh Dr. William Glasser mengatakan bahwa jika seorang anak belum mampu mendisiplinkan dirinya, maka ia membutuhkan seseorang yang lebih berkuasa, entah itu orang tuanya, entah itu gurunya, untuk mendisiplinkan dia. Jadi sebenarnya kita bisa mengatur orang itu atas persetujuan, atas izin. Bu guru melakukan ini demi kebaikan. Kamu mau diubah tidak? Kamu mau berubah tidak? Begitu. Kalau kamu bisa melakukan sendiri
atas dasar kedisiplinan dalam dirimu, silahkan. Tapi kalau kamu belum sanggup mendisiplinkan dirimu, maka kamu memerlukan orang lain yang lebih berkuasa untuk mendisiplinkan. Nah, buat kesepakatan dulu. Nah, kemudian kita harus ingat poin kedua tadi sudah, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak boleh egois, tidak boleh diktator. Kita harus ingat poin ini. Setiap kegiatan, setiap aktivitas memiliki tujuan. Dan kalau kita menyelami apa aktivitas yang dia lakukan, kita harus menyelami sebagai dia. Kenapa dia melakukan ini? Kalau saya sebagai dia, apa yang akan saya lakukan? Nah itu. Kemudian kita harus berpikir bagaimana caranya untuk menang-menang. Tidak ada yang dirugikan, semua menang, semua baik, semua dapat keuntungan dari tindakan kita. Nah, untuk bisa membuat kontrol menang-menang ini, Bapak Ibu, nanti ada yang namanya 5 posisi kontrol seorang guru. Kita nanti akan membahas 5 posisi kontrol ini. Di manakah kita berada, Bapak Ibu ya? Di manakah kita? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat siswa bersalah? Atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Ya, itu ada 5 posisi kontrol untuk bisa berpikir menang-menang. Nah, yang terakhir yang perlu kita ingat dari posisi kontrol ini adalah Bapak Ibu, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar yang berbeda dasar pada manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kita harus memandang bahwa setiap orang ini kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya itu berbeda-beda. Jika kita bisa memahami orang lain dengan cara yang seperti dokter ini katakan, mungkin paradigma kita sebagai otoriter, sebagai orang yang egois, sebagai orang yang suka atur dan sebagainya, mungkin paradigma kita akan berubah dari paradigma stimulus dulu baru bisa ada respon, menjadi mengontrol diri kita dari sikap dari motivasi internalnya kita seperti itu. Ini disiplin akan dibahas oleh Bu Siti. Oke, mungkin kecil sekali kan. Nah, saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya singgung sedikit. Yang pertama Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kita. Yang pertama itu sebagai guru yang menghukum. Yang kedua, kita itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Peran kita yang ketiga itu kita kadang-kadang sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, seperti apa ciri-cirinya untuk yang menghukum, Bapak Ibu ya? Seorang guru yang menghukum itu tidak mengenal alasan apapun. Misalnya ada seorang siswa yang datang terlambat, dia akan menggunakan kekuasaannya, menggunakan dasar-dasar aturan yang berlaku, dia akan langsung menjudge bahwa anak ini bersalah. Kenapa kamu terlambat? Nah, biasanya kata-kata itu. Misalnya dengan kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Saya kayak gitu. Kenapa kamu terlambat? Tidak ada alasan. Pokoknya kalau sudah terlambat, ya terlambat. Hukumannya adalah lari dari lapangan 10 kali. Guru saya kalau sudah terlambat ya terlambat. Nah, misalnya lagi kalau tidak membuat PR. Kalau tidak bikin PR, awas, kau dapat topi. Ini adalah tipe kita kalau jadi penghukum. Nah, siapa yang seperti itu, Bapak Ibu? Saya kadang-kadang terus. Nah, cirinya adalah dia menghakimi. Menunjuk-nunjuk, kamu ini. Terus menyakiti, Pak, ya. Terus kemudian menyindir. Itu anak dari kelas 7B itu
loh, pintar-pintar kamu ini, langsung menjudge, menghakimi bahwa anak ini down, salah. Nah, kemudian apa hasilnya? Apakah pada saat itu efektif? Anak merasa bersalah, iya pada saat itu Bapak Ibu, tapi kemudian dia akan menjadi anak yang memberontak. Kemudian dia akan cenderung untuk mengganti rasa jengkelnya dengan menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu toh, saya dimarahin guru. Jadi orang yang sebenarnya nggak tahu masalahnya akhirnya jadi salah-salahin sama dia. Nah, berikutnya adalah tipe guru yang membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya ini adalah kaum mama, kaum ibu-ibu, membuat rasa bersalah. Nah, ciri-cirinya adalah suka menasehati panjang kali lebar sampai dengan luas. Kemudian dia selalu mengatakan yang lemah-lemah. Kamu ini, Bu Guru sudah baik-baik, sudah bagus, sudah mendukung kamu, tapi kok kamu begitu? Kamu gak kasihan sama Bu Guru? Kamu gak kasihan sama Bu Guru? Kita udah ngajar capek-capek, tugas sudah dikerjakan, nilai kayak begini. Kamu gak kasihan? Nah, ini adalah tipe orang-orang yang membuat rasa bersalah. Nah, apa yang nanti ada hasilnya? Apa yang dihasilkan dari situasi seperti ini? Supaya tidak dinasehati panjang-panjang, anak itu akan cenderung menyembunyikan kesalahannya. Kenapa kamu bikin enggak kok Bu? Enggak, saya bikin PR-nya kok, kayak gitu. Dia suka menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dinasehati panjang-panjang, tidak disudut-sudutkan, tidak disalah-salahin. Nah, terus kemudian dia suka menyangkal dan berbohong. Jadi sebenarnya kalau anak kita suka berbohong itu gara-gara kita juga ya Bapak. Nah, kamu gak kasihan ya? Ya, udah capek di depan. Ya. Nah, tapi dua ini tidak baik ya Bapak Ibu. Dua ini adalah posisi kontrol yang nantinya jadinya negatif ya. Ini adalah hal-hal yang negatif. Tapi ada yang bagusnya juga. Misalnya kita sebagai teman, ada guru yang bertindak sebagai teman. Ciri-cirinya adalah dia suka dekat-dekat sama muridnya, bukan karena suka dan apa tidak. Maksudnya mencari perhatian murid, terus baik-baikin muridnya, sebagai teman lah, yang mendukung dia, membantu dia. Jadi ini biasanya para wali kelas, wali kelas yang sebagai ibu, bapak di sekolah ya sudah. Nah, ciri-cirinya adalah kadang-kadang ini gurunya itu jadinya seperti kayak teman. Tidak ada wibawanya antara murid dengan guru. Pak Guru, baik-baik, terus ngobrol, enak kayak teman. Nah, ada positifnya sih. Kita sebagai guru ketika menjadi teman, apapun yang kita minta, anak itu jadinya melakukan dengan suka hati. Tapi sisi negatifnya, kewibawaan kita jadinya nggak ada Bapak Ibu. Kita sebagai dianggap teman sama anak-anak kita. Dan jeleknya lagi, anak-anak kita akan ketergantungan. Nggak apa-apa, kan ada guru lestari juga kok. Nanti guru lestari bantu-bantu kita. Mau masuk ke ruang guru, takut kan? Terus ayo, nggak apa-apa. Nanti kan lompat tarik saja. Nah, karena dia dekat sama muridnya. Nah, itu jadinya anak ketergantungan dengan kita. Memang baik kita sebagai teman, tapi kalau sudah ketergantungan begini, apa-apa kita, apa-apa alasannya kita. Nah, yang lebih parahnya lagi kalau dia melakukan kesalahan, terus kita yang jadi ingat. Nah, itu yang repotnya. Ada apa-apa, nanti dulu bantu. Nah, ada lagi, ini ciri-ciri kaum pemantau. Kaum pemantau ini biasanya dia hafal betul regulasi yang ada di sekolah. Aturan nomor 1, aturan 2, aturan 3, aturan 4 yang hafal mati sudah. Nah, ketika ada anak atau peserta didik kita yang melanggar aturan, langsung dengan buka data. Jam berapa ini? Kamu tahu aturannya? Kamu terlambat kan?
Nah, kalau sudah terlambat terus, nah, kalau salah hukumannya apa? Saya tidak mau tahu. Pokoknya besok harus berubah. Ya, tidak ada perbaikan untuk alasan atau apapun tidak ada. Semua berdasarkan aturan. Aturannya begini, kamu melanggar hukumannya begini. Itu tipe-tipe pemantau Bapak. Kamu tahu kan kesepakatan kelas? Kan sudah kita disepakati. Kalau tidak di DPR, hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Jadi anak ketika mau menjelaskan sesuatu dia juga bingung. Cara apa? Saya tidak salah seperti itu ya. Itu adalah guru yang memantau Bapak Ibu. Nah, apa yang dihasilkan dari situasi kita ini? Anak cenderung untuk menyesuaikan diri ketika diawasi. Iya, yuk DPR. Nanti Pak Guru marah. Dipakai atribut. Nanti kalau sweeping kita kena lagi hukuman. Jadi hanya baik sesuai aturan jika diawasi. Apabila pengawasnya, pemantaunya lupa, lengah, kembali lagi ke habitat lama. Tidak ada kontrol dari dalam diri untuk membudayakan hal-hal positif itu. Karena semua itu terjadi karena pemantauan, karena pengawasan. Nah, ini yang paling baik ada di ujung, yang paling baik ada di ujung, yaitu posisi kontrol manager. Ya, seorang manajer biasanya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kayak wawancara. Nah, misalnya begini, ketika ada kasus, ada kesalahan, kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu ini salah, tapi kenapa kamu melakukan ini? Apa hal-hal baik yang sudah kamu yakini? Terus tanya lagi, bisakah kamu melakukan perubahan secepatnya? Apakah Pak Guru bisa melihat perbaikan besok? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini seperti kayak melakukan wawancara sehingga anak itu bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu datang terlambat? Oh, gara-gara terlambat banget Pak Guru. Apa alasan bisa sampai terlambat banget? Tadi malam main HP, main game. Supaya bisa bangun cepat besok, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau begitu tidak usah main HP Pak Guru. Nah, kapan perubahan itu bisa kita lakukan? Bisa Pak, besok Pak. Ya besok ya, tunggu. Apakah bisa kamu menepati janjimu? Nah, itu adalah seorang manajer. Jadi dia tidak langsung menyerang kamu sana, kamu terlambat, kamu datang lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Begadang itu salah dan sebagainya. Tapi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu bisa mencari solusi dari masalah dia. Dan ini susah. Ya, menjadi seorang leader yang seorang manajer itu susah Bapak Ibu. Katanya program-program itu juga akan mengarah ke sana. Kita diajarkan sebagai seorang manajer, tapi saat ini kami masih mau bisa. Nanti mungkin tunggu setelah selesai mungkin ada perubahan-perubahan yang seperti itu. Nah, ini sudah ada jawaban, tapi coba kita sama tahu jawaban kita berbeda dari yang lain. Yang pertama, kalau ada bapak guru atau guru ibu guru yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira tipe apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Dulu kamu tuh tidak begitu, kok sekarang jadi begini? Ya, membuat orang merasa bersalah. Kalau sudah begitu saya juga bingung mau jawab apa. Nah, berikutnya, kamu tuh tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Hari ini salah, besok salah lagi. Nah, hukum. Ayolah, lakukanlah demi ibu, demi bapak. Ya, sebagai teman, ayolah. Nah, terus berikutnya, apakah kamu mau
Ini termasuk pemantau karena ada beberapa tempat ya, ada beberapa sekolah yang kalau ada hal-hal baik itu nanti kasih stiker bintang, dikasih stiker good, apa begitu. Jadi itu bentuk penghargaan diberikan kepada anak. Manajemennya itu tipenya pemantau. Kemudian bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah tipe seorang manajer. Nah, ada lagi statement lagi kata-kata kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lagi, kok yang paling terakhir sudah kumpul-kumpul itu. Nah, ini adalah tipe penghubung. Gitu ya Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol dari seorang guru ya. Mau seperti apakah Bapak Ibu sekalian? Manajerial. Harusnya demikian. Jadi kita harus merubah paradigma kita bahwa memandang anak itu juga walaupun dia melakukan kesalahan, dia juga punya tujuan, dia punya alasan, dia punya pandangan terhadap dunianya sendiri. Nah, mungkin pandangannya itu keliru. Kita yang sudah memandang dunia lebih agak jauh dari dia, mungkin memandang pandangan itu salah. Bagaimana kalau kamu seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pencerahan dari saya. Nanti ada teman kita, Bu Siti Fatimah dan Ibu Ika Agustina yang akan melanjutkan materi budaya positif lainnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa boleh. Bisa, bisa siap. Bagaimana Bapak? Di sini saya. Kalau saya bisa jawab ya, kalau enggak ya. Belum bertanya sudah di pose jawab ya. Kita lihat di sekolah itu karakter anak contohnya anak berbeda dengan anak-anak yang dari luar. Artinya yang dari luar Papua. Jadi kalau kita hanya pakai sebagai guru sebagai manajer, itu tidak artinya tidak maksimal untuk membantu mereka punya aktivitas yang ada di sekolah atau mungkin sikap mereka. Jadi kalau menurut saya itu mendingan kita pakai yang simbol yang bertele depan. Sesuai dengan ininya ya, Ya, sesuai kondisinya ya. sesuai kondisi yang ada. Iya. Karena kalau untuk manajer kita ayo atau artinya lemah ya masih tidak akan sesuai dengan kondisi yang ada. Iya. Itu saja Saya tambahkan lagi ya. Iya, siap. Sebelumnya terima kasih untuk materinya. Saya menyimak dari awal yang Ibu sampaikan untuk kita sebagai seorang ada dalam respect kontrol ya, butuh waktu, butuh energi dan tenaga untuk anak-anak ini. Yang saya bertanya, kalau misalkan kedapatan di dalam kelas ini, waktu yang kita gunakan dalam pembelajaran di kelas 40 menit pasti terbuang habis di situ hanya untuk pendekatan satu anak kepada anak yang berikut lagi. Itu maksudnya ini pasti sisi kelemahan dari yang ini paradigma baru yang lagi diterapkan ini. Kemudian misalnya contoh ya, anak tidak bawa bolpen. Contoh anak tidak bawa bolpen. Ini kan kita kembali lagi ke orang tua. Jadi di sini posisi kontrol ini peran orang tua harus kerjasama ini, karena akan mengulang lagi. Bagaimana dengan anak yang akan mengulang terus. Dan saya sangat setuju tadi seperti yang disampaikan. Saya di sekolah YPK 90%, yaitu anak Papua. Jadi karakter seperti ini kita tidak terapkan 100%, tidak bisa. Kembali lagi kepada karakter anak budaya dan seterusnya, latar belakang keluarga dan seterusnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi kita juga tidak bisa memandang satu teori untuk berlaku semua kegiatan. Ya, kita tetap juga menjalankan aktivitas kita berdasarkan sosiokultur yang ada. Nah, ini saran saya, apabila kita menjumpai anak-anak itu kita
sudah jadikan dia sebagai target. Ini anaknya sudah terlambat. Tunggu. Nanti ketika kita ada jeda waktu, misalnya kita sedang dalam beristirahat atau apa, di sini nak. Saya kira kata tunggu itu ada Oh, sesuatu. enggak, jangan. Saya kira Waktu itu kita agak senggang, terus anak juga sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Terus kemudian kita coaching dia ya, kita tanya, kita bantu, kita tanya apa alasanmu kayak gini. Nah biasanya Bapak Ibu sekeras apa sih hatinya anak? Ya kalau kita lakukan dengan penuh kesabaran, pasti itu yang walaupun kerasnya kayak apa itu dulu, tapi memang tidak cepat, tidak instan. Itu lambat dulu. Tapi kita harus yakin, kita harus optimis Bapak Ibu. Anak itu adalah sesuatu rahmat ya, adalah suatu rahmat yang harus kita kita bina dengan baik seperti itu. Nanti kayak apa ya restitusinya ada di pelajarannya materinya Bu Ika, nanti kita lihat seperti apa. Ya, Mungkin dari saya ya, tadi saya lihat teman berdua terlalu pesimis, jadi saya mau bagikan yang optimis. Dan itu saya lihat nyata. Tapi ini bukan saya, tapi baru tepuk tangan untuk Ibu Ketua kita. Karena itu yang saya lihat, kebetulan Ibu Ketua kita ini kan sudah selesai dari guru penggerak. Dan saya melihat yang tadi Ibu sampaikan, kata-kata yang Ibu sampaikan untuk anak, itu sudah diterapkan oleh Ibu Ketua di sekolah kami. Dan puji Tuhan, alhamdulillah berangsur-angsur anak itu mulai ya tidak 100% lah, tapi setidaknya sudah ada kelakuan mereka yang tadinya seperti kami punya istilah. Kalau saya sendiri punya istilah ada untuk anak-anak LLB, lugu-lugu bangsa. Iya, saya sendiri pakai itu. Kadang-kadang kalau sudah emosi saya bilang kalimat itu karena apa? Muka mereka tuh terlihat lugu, tapi kelakuan mereka tuh aduh minta ampun, yang kita tidak bisa pikirkan anak. Ya Bapak Ibu coba nanti perhatikan sekolah, yang kita tidak pikirkan anak-anak kita itu di usia itu bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Makanya itu yang saya kasih istilah, kamu ini mukanya itu kelihatan, Ibu Guru lihat itu model kalau dikasih tahu seperti tikus basah, tapi ternyata di luar itu minta ampun, minta maaf Bapak Ibu. Kami 1 minggu yang lalu Ibu Vero dan saya, kami itu seperti saya katakan sekarang di sekolah kami itu sudah ganti, bukan sekolah tapi Polda. Kami berubah status dari sekolah menjadi Polda. Karena akhir-akhir ini sering terjadi Polda Pak, sebagai polisi Pak. Karena anak-anak sudah sering melakukan kekerasan, berkelahi. Kami sampai kejar-kejar di jalan raya. Makanya saya bilang kami ganti status. Itu 1 minggu yang lalu, minggu kemarin kami ganti status lagi jadi puskesmas. Melayani anak-anak yang sering sakit. Makanya saya sering katakan ke anak-anak, tolong sampaikan ke orang tua ya, ini sekolah bukan Polda, puskesmas. Jadi kalau sakit silahkan tinggal di rumah. Sampai sembuh baru ke sekolah, jangan buat kami khawatir. Terus kalau yang sering berkelahi ini, kalau sudah sekolah sudah tangani terus orang tua tidak senang atau silahkan ke kantor polisi. Jadi jangan buat lagi guru itu. Jadi kami kemarin saya dengan Ibu Pers bilang, aduh kayaknya datang di sekolah ini bukan mengajar nih, cuma tangani kasus terus 1 kali 24 jam cuma tangani kasus. Dan itu memang yang terjadi. Tapi itu seperti kemarin ada yang saya bilang tadi Ibu Vero lakukan praktik baik itu. Ada anak yang buat masalah dipanggil, ditanyai, dikoci kayak tadi. Dan ya itu yang tadi saya bilang puji Tuhan, anak-anak yang nakal itu sedikit demi sedikit berubah. Tapi saya tidak tahu apakah mereka sudah menyadari akan apa yang mereka lakukan. Kita tinggal lihat lagi selanjutnya. Tapi doa saya mudah-mudahan mereka sudah menyadari dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Vero. Itu mungkin masukan supaya kita jangan pesimis ya. Karena anak-anak yang melakukan ini rata-rata juga putra daerah. Ya, Ibu Ketua sudah lulus 3 modul. Nah, saya begitu Bu Siti ini mudah-mudahan juga bisa jadi guru penggerak dan bisa melakukan yang begitu. Nah, iklannya adalah mari Bapak Ibu, yuk besok daftar ya yang angkatan 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Seru programnya, walaupun kita sedang amati jungkir balik terseok-seok, tapi jadi juga selesai. Saya yakin optimis perubahan itu pasti ada. Baik Bapak Ibu, supaya kita tidak sampai siang, saya akan
mic saya ini kepada rekan CGP kami yang lain. Bu siapa dulu? Bu Siti ya? Ya, pada Bu Siti. Bu, Hah? boleh kamu nanti kita jawab. Ya silakan Mbak Since dulu. Terima kasih waktunya. Insya Allah 5 menit. Iya. Iya. 2 menit. Jangan deh, nggak selesai. Jadi tadi teman-teman semuanya ya, tadi udah ada yang optimis, sudah ada yang pesimis dari 5 posisi kontrol seorang guru ya. Kalau tadi adik menampilkan videonya ketika bagaimana posisi ketika seorang guru sebagai kontrol penghukum, membuat siswa merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajerial, itu sebenarnya yang terbaik kita pilih kan katanya tadi sepakat manajerial ya. Nah, manajerial itu kan memimpin, bukan pemimpin. Jadi bagaimana dia memimpin? Di dalam situ ada banyak, di dalam situ ada ketika seorang yang memimpin menghadapi anak yang di mana dia harus bertindak sebagai penghukum, di mana dia harus bertindak sebagai yang bermasalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Itu memang tugas seorang pemimpin manajerial. Jadi nggak usah memilih salah satu dari nomor 1 until nomor 4, tetapi ketika kita berada pada posisi kontrol manajerial, sesungguhnya nomor 1 dan sampai nomor 4 itu sudah kita lakoni untuk mencari solusinya. Karena di dalam situ semuanya ada ketika dia berperan sebagai manajerial. Jadi nggak usah kita memposisikan diri, saya ada posisi yang pertama ya, saya ada pada posisi yang. Karena ketika ini dibicarakan saat saya ikut itu ada seorang guru agama yang langsung merasa rendah, merasa bersalah banget karena dia memanggil muridnya itu selalu mengatakan begini, kamu nggak kasihan ibu kamu nggak kasihan bapak kamu udah dihamilkan 9 bulan. Habis itu kan memposisikan yang kedua ya, merasa bersalah. Jadi anak ini merasa bersalah sekali, tetapi efek dari itu anak ini kemudian insaf. Jadi benar tadi ada pendapat itu harus ada sesuai dengan kondisi. Tetapi kalau kita sudah ada pada posisi kontrol manajerial, sesungguhnya nomor 1 sampai nomor 4 ini sudah kita lakoni dan sudah kita dapatkan solusinya. Karena sebagai seorang pemimpin tidak semua mantap saja dia jalani lurus-lurus, enggak. Pasti ada masalah nomor 1 sampai nomor 4 itu ada di dalamnya. Kemudian dia fungsikanlah dirinya sebagai manajerial untuk menyelesaikan mencari solusi dari permasalahan nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, makasih ya Mbak Cici. Berarti solusi dari 5 kontrol ini sebenarnya ada lagi kontrol 1 menurut Bestari, yaitu kita bisa memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa saat itu. Kadang kita harus sebagai penghukum, kadang kita harus sebagai manajer, kita bisa juga sebagai teman dan sebagainya. Jadi yang pilihan terbaik adalah kapan kita bisa menempatkan diri kita sebagai guru ini dengan baik, sebagai apa kita supaya sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Nanti masih ada pertanyaan buat Bu Siti, jangan dihabiskan ke saya semua, masih ada kita lagi. Begitu. Terima kasih buat Ibu Sri Lestari. Untuk pemateri berikutnya mohon izin kami dari pengurus berikan kesempatan setiap orang 15 menit karena terkait teman-teman harus kembali bergabung di sekolah. Terima kasih. Saya di sini akan memberikan pembahasan materi yang kami dapatkan selama 2 bulan lebih ini mengikuti
pendidikan guru penggerak. Izin saya pakai masker, saya lagi dulu. Pakai masker. Ya, penugasan hari ini karena mengajukan pada materi budaya positif. Nah, budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri Lestari. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu pada materi hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan keyakinan kelas. Nah, sebelum saya lanjut pada materi hukuman dan seterusnya, ada pertanyaan yang saya akan ajukan ini, ada dua. Saya rasa di sini pasti akan memberikan ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak, dan pasti ada alasan masing-masing yang mengatakan setuju, dan ada juga alasan yang akan mengatakan tidak setuju. Pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, apakah setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya, situasi. Nanti malah dendam kayaknya tadi. Ya, pasti kita masing-masing mempunyai pandangan tersendiri ya, karena memang kadang-kadang kita akan mengatakan hukuman itu setuju, hukuman itu akan mendisiplinkan anak dari sisi yang lain. Tetapi untuk sisi yang lain yang kita lihat pasti akan memberikan rasa dendam. Tidak mampu mendisiplinkan, tapi malah anak itu semakin berontak dan sebagainya. Ya, kalau saya secara pribadi juga saya tidak setuju di sini, karena pemberian hukuman tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi akan menimbulkan masalah-masalah yang baru yang akan muncul. Ya. Begitu juga pemberian penghargaan, misalnya ada siswa kita dapat nilai 100 di ulangan. Nah, apakah Bapak itu setuju kalau diberikan prolog atau penghargaan? Ya, mungkin penghargaannya mungkin tidak dalam bentuk benda-benda yang mewah, tapi ada hadiah yang kita berikan. Apakah setuju di sini? Tidak setuju. Tidak. Tidak setuju. Kita beri penghargaan itu sudah berbuat. Ya, baik, masukannya dari pendapat dari Ibu Abigail. Ya, saya juga tidak setuju seperti Ibu Abigail. Karena apa? Nanti anak mau berbuat atau mau apa, karena ada hadiahnya, bukan dari hatinya, bukan dari istilahnya keinginannya. Ya, contohnya mendapatkan nilai 100. Dia belajar untuk mendapatkan nilai 100 bukan karena tersentuh dari hatinya, saya mau belajar, tapi karena ini nanti Pak Guru misalnya kata Cici mau kasih saya makan bakso, berarti kan karena ada keinginannya itu, bukan dari hatinya. Ya. Nah, ini lanjut pada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang kita berikan baik secara individu atau perorangan. Misalnya dalam hal seseorang atau secara kelompok melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, kemudian kita seorang guru memberikan suatu tindakan, baik apakah dalam tindakan ini secara fisik atau secara tidak fisik dalam artian kata-kata,
apakah dalam bentuk tadi fisik, mungkin seperti cubitan dan sebagainya, ataukah dalam bentuk psikis, yang mungkin dari perkataan kita dan sebagainya. Nah, tindakannya di sini searah dan secara tiba-tiba. Ya, misalnya seperti katakanlah saya seorang murid datang ke sekolah, kemudian Pak Guru menghukum saya dengan menyuruh saya membersihkan atau memarahi dan sebagainya, ya termasuk di situ hukuman. Dan bersifat terencana dan satu arah yang maksudnya dari guru kepada murid, ya itu tanpa ada kesepakatan. Artinya tidak ada pembicaraan di awal bahwa kalau kamu melanggar, besok saya akan pukul atau hukum kamu dengan membersihkan diri dan sebagainya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi suatu bentuk tindakan yang diberikan secara kepada individu atau kelompok ketika melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan tetapi sudah terencana. Misalnya kita sudah sepakat bahwa ketika kamu melakukan kesalahan maka ada hal yang akan kamu dapatkan. Nah, itu yang dimaksud di situ adalah konsekuensi. Jadi sudah terencana, sudah disepakati. Tetap juga di sini masih sepihak, artinya kadang-kala kita dalam melakukan pembinaan kepada anak-anak, kadang-kala kita sendiri yang mengambil suatu keputusan. Nah, itu yang dimaksud dengan sepihak oleh guru kepada anak-anak. Ya, di sini ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, itu tadi misalnya ketika kesalahan, ya akan mendapatkan suatu bentuk tindakan. Nah, itu yang dimaksud dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan mau tidak mau harus diterima. Nah, itu yang termasuk hukuman. Kalau pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan memang harus terjadi karena sudah disepakati sebelumnya. Nah, ini perbedaannya semuanya. Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang dijanjikan baik kepada individu atau kelompok atas suatu kinerja yang baik. Nah, seperti contohnya tadi, ketika seorang anak di kelas mendapatkan nilai ujian atau ulangan yang memuaskan, dalam hal ini katakanlah mendapat nilai 100, kemudian kita menjanjikan siapa yang mendapatkan nilai 100 akan mendapatkan hadiah dari guru atau pak guru. Nah, ini dimaksud penghargaan di sini. Ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita memberikan penghargaan bukan sama halnya dengan kita memberikan hukuman. Ya, kadang-kadang sama dengan kita memberikan hukuman, cuma di sini kita tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti karena penghargaan di sini akan membuat anak menjadi melakukan sesuatu karena ada hal yang ingin diperoleh, bukan dari pribadinya sendiri, bukan termotivasi dari dalam, dan bukan motivasi intrinsik yang dilakukan oleh seorang anak, tetapi karena ini mendapatkan hadiah atau pujian dan sebagainya, maka dia melakukan
motivasi intrinsik yang harusnya terjadi. Tetapi karena ada sesuatu yang kita janjikan, maka mau tidak mau seseorang anak itu dia akan termotivasi bukan karena keinginan dari dalam, yaitu untuk penghargaan. Jadi kita malah membuat anak bukan menjadi pribadi yang seutuhnya. Jadi makanya di sini saya katakan bahwa kesadaran benar-benar adalah cara mengontrol yang menghancurkan potensi, bukan menjadikan anak menjadi lebih baik. Ya itu. Nah, dihukum oleh penghargaan, dihukum akan penghargaan di sini akan memberikan pengaruh pada jangka pendek, tidak memberi pengaruh pada jangka panjang. Artinya penghargaan ini ketika kita memberikan ke anak cocoknya jangka pendek. Ya karena untuk jangka pendek, karena kita tidak bisa menjamin untuk jangka panjang dia akan baik terus. Mungkin ketika kita tidak menjanjikan dari suatu penghargaan, dia bisa kembali ke dirinya semula, menjadi yakin, nakal atau suka mengganggu temannya atau usil atau malas belajar, jadi sehingga tidak mendapatkan lagi nilai 100. Nah itu. Kemudian penghargaan menghukum. Itu tadi kita katakan bahwa penghargaan tidak memberikan jaminan yang baik, malah anak akan kembali menjadi dirinya yang awalnya tadi suka berbuat onar atau berbuat kesalahan, akhirnya mendapatkan hukuman lagi secara terus menerus. Ya begitu seterusnya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini atau kesepakatan kelas yang dilakukan ini merupakan suatu bentuk disiplin positif yang kita bisa terapkan di dalam kelas kita masing-masing ketika kita belajar atau pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya keyakinan kelas, maka bisa terwujud pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, pembentukan keyakinan kelas di sini kemarin juga saya mulai mencoba di awal pembelajaran. Sebelum saya melanjutkan ke materi pembelajaran, saya dengan anak-anak di kelas kami sudah mulai membuat kesepakatan. Nah, dengan kesepakatan ini maka anak-anak itu tidak istilahnya seperti anak-anak mungkin ini terjadi di saya ya. Setiap saat guru izin ke kamar mandi. Mungkin di sekolah bagian itu tidak ada seperti itu, tapi nyata terjadi di saya. Bu guru izin ke kamar mandi. Bu guru pokoknya ada saja mau izinnya. Karena saya sampai katakan kok sedikit-sedikit izin ke kamar mandi, apa yang mau dikeluarkan ya? Karena saya bercanda seperti anak itu di anak-anak. Saya bilang itu urin juga butuh proses untuk keluar, tidak mau kalau minum langsung keluar. Kok izin terus ke kamar mandi? Nah akhirnya saya buat kesepakatan kelas. Nah di dalamnya anak-anak sendiri yang ngomong ada batasannya untuk izin ke kamar mandi. Dan alhamdulillah saya lihat selama pembelajaran tidak boleh lagi ke kamar mandi lagi. Ya itu mengenai pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan. Di sini pada saat pembentukan keyakinan kelas ini tidak artinya bukan dari kita yang menentukan apa yang harus disepakati, tapi kita beri kesempatan anak-anak sendiri yang menyebutkan. Betul kita harus menjaga kebersihan kelas, ya. Tapi saya katakan setelah kita membuat kesepakatan
itu setiap jam istirahat saya melihat oh ya sudah kasih masuk sampah di plastik sampah lalu membuangnya, kemudian masih juga masuk tepat waktu itu juga merupakan keyakinan kelas. Baik, itu saja Bapak Ibu materi saya untuk budaya positif. Kami bekerja di sini, memang kami masih belajar juga. Kami masih belajar juga, istilahnya ya masih pelan-pelan menerapkan juga di anak-anak. Ya masih banyak inilah yang masih perlu kami benahi di sini, tetapi kami berkomitmen apa yang kami dapatkan kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Saya yakin Bapak semua tadi yang kami sampaikan, Bapak Ibu sudah lakukan juga di sekolah masing-masing, dan bahkan mungkin lebih bagus lagi. Ya, jadi kami di sini hanya sedang berbagi, sharing, sehingga mungkin ada hal-hal yang perlu kami pelajaran kami dapatkan dari Bapak Ibu sebagai pembelajaran buat kami juga. Ya itu saja saya berikan ke Bu Ika untuk materi selanjutnya. Oh ya. Ya, maaf izin, saya hanya tertarik di tadi kesepakatan kelas ya. Ini juga menjadi inspirasi untuk saya. Artinya apakah kesepakatan kelas yang dibuat ini beda dengan kesepakatan kelas karena ada kesepakatan kelas antara siswa dengan wali kelas. Jadi apakah kita buat yang dimaksudkan ya, apakah kesepakatan kelas ini selain yang dibuat oleh wali kelas, kesepakatan dibuat dari antara siswa dengan mata pelajaran lagi? Mungkin saya tanyakan. Ya, baik. Kesepakatan kelas di sini yang dibuat oleh wali kelas dengan ada walinya, yaitu untuk wali kelasnya. Di sini kesepakatan kelas untuk kita guru mata pelajaran dengan siswa. Ya, artinya kesepakatan kelas yang kita buat ini pada saat pembelajaran KBM bisa berlangsung. Untuk seperti saya kemarin, saya memang lihat sudah ada kesepakatan kelas dibuat oleh wali kelasnya. Anak-anak satu kamu guru, kita juga sudah buat begitu dengan wali kelas ya, itu dengan wali kelasmu. Tapi kan dengan guru kita juga buat kesepakatan kelas, kita komitmen laksanakan supaya pembelajaran kita tidak terganggu. Artinya pelajaran kita bisa tersampaikan dengan baik, menuntut anak, ya sehingga terciptalah anak-anak yang memiliki budaya positif. Baik, terima kasih. Baik, kita katakan oleh Ibu Ketua yang lebih dulu mendapatkan materi. Izin berbagi Bapak Ibu, mohon maaf lebih dulu menyelesaikan program pendidikan bersama Ibu Sumeri. Jadi kesepakatan kelas Bapak Ibu itu tidak harus tertulis. Terus kesepakatan kelas itu juga tidak berarti serta-merta hanya guru wali kelas dan siswa. Biasanya yang dengan wali kelas itu sikap positif yang mau diangkat, yang Bapak Ibu tanamkan kepada anak selama 1 tahun bersama dengan mereka. Untuk mata pelajaran, guru mata pelajaran, kita setiap masuk pasti harus bikin kesepakatan. Bapak Ibu sudah bikin itu setiap saat, tapi mungkin tidak sebut dengan kata kerennya kesepakatan. Kali ini dalam program pendidikan guru penggerak diberikan informasi harus ada kesepakatan kelas. Itu hal positif. Setiap pengajar sebelum mulai kita pasti memberi informasi kepada anak-anak
tujuan pembelajaran. Nah, buat kesepakatan supaya tujuan itu tercapai, apa yang mesti kita lakukan? Contoh hal, saat saya mengisi dalam IHT, bukan di dalam kelas, tapi pada saat PPDB, siswa itu ribut sekali. Namanya anak SD, baru masuk ke lingkungan SMP. Sulit sekali untuk buat mereka diam. Baru kenal saya juga di menit pertama itu. Saya terapkan kesepakatan kelas saat itu juga. Dan saya berikan informasi, karena kami baru bertemu, saya tampilkan slide. Di situ ada perilaku positif yang saya ingin kita bersama membuat kesepakatan. Saya bertanya, apakah bisa anak-anak bersepakat dengan ibu guru untuk melakukan dua hal ini? Yang pertama itu saya nyatakan bisa diam pada saat guru menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Saya bertanya dulu, anak-anak bersedia tidak melakukan? Mereka jawab sungguh-sungguh. Saya ulangi lagi, bersedia tidak? Sampai 3 kali. Kalau kamu ya ini bisa melakukan kesepakatan tersebut, berarti mulai saat ini ibu guru mulai berbicara, Anda akan melakukan, tanpa mereka bicara langsung diam sampai materi selesai. Saya pikir itu hal yang sederhana, tapi Bapak Ibu sudah lakukan. Terima kasih. Baik, saya dari Dari saya itu kata kuncinya adalah motivasi intrinsik, menumbuhkan dari dalam diri siswa itu sendiri kesadaran, sehingga ketika dia tidak melakukan apa yang menjadi kesepakatan kelas, dia dihukum, dia tidak merasa itu dihukum, tapi dia merasa bahwa itu adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Beda ketika kesepakatan kelas itu kan siswa sendiri yang menyampaikan, sehingga ketika dia tidak melakukan, dia mengalami konsekuensi. Itu adalah bagian dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh, ditunjuk oleh guru, bukan. Nah itu tentu akan jauh bedanya, dampaknya berbeda. Kalau dia merasa sendiri, oh iya ya, saya kan bilang ini, tapi saya nggak lakukan, beda dengan kamu dihukum. Itu secara berjalannya waktu perlahan-perlahan, apabila semua guru melakukan hal yang sama, itu karakternya akan cepat dan segera seiring waktu akan berubah. Jadi memang harus penuh kolaborasi, kerjasama. Satu guru kerja itu dampaknya akan lambat. Tapi kalau banyak guru punya pemahaman yang sama, bagaimana caranya saya menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa, itu prosesnya berjalan. Ya baik, terima kasih Bu Sumarli atas masukannya. Jadi kalau kita berkomitmen semua dengan membuat kesepakatan kelas, pasti kemajuan belajar anak akan semakin lebih baik. Ya, baik, saya dari Ibu. Masih ada waktu tuh Bu? Sampai dulu ya. Baik, masih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Jelang akhir waktu. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, tentang kesepakatan ini yang bernilai positif itu memang wajib dilakukan. Kata kunci kesepakatan. Kenapa? Kita lihat beberapa waktu yang lalu di mana guru-guru ini ada dalam kondisi yang saya katakan terintimidasi, tanda kutip, karena kita cubit sedikit saja anak-anak, pulang kita kena undang-undang. Apalagi kalau kita di sini sampai main tampar, main tinju, itu kena. Tetapi ketika Merdeka Belajar, ketika Merdeka Belajar muncul, lalu ada kata kesepakatan, itu sangat oke. Kenapa? Karena apabila ada kesepakatan kita lakukan sebelum ada tindakan, maka itu tidak bernilai hukuman, Bapak Ibu guru. Kalau selama ini kita hanya melakukan kesepakatan dengan murid kita di saat PBM, mungkin kita juga bisa melakukan tanda kutip sebagai catatan sebagai wali kelas ya. Kita melakukannya dengan orang tua ketika ada waktu momen yang kita bisa ambil ketika penerimaan rapot misalnya, atau ketika temu baru dengan peserta didik baru, temu dengan orang tua peserta
baru ketika ada kejadian maka tidak akan ada sanksi. Kita selama ini kan sesi yang lalu nih guru dicubit ada biru sedikit, begitu pulang lapor orang tua datang bawa kerang panjang. Kata Pak Adi, Bu Singke enak, kalau kami yang di pinggiran nggak bisa melakukannya. Tapi dengan adanya kesepakatan ini, insya Allah itu nggak akan ada hukuman karena apa yang menjadi tindakan setelah ada kesepakatan itu hasil dari kesepakatan bersama. Ya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Singke. Yang memang betul yang Ibu bilang, kesepakatan di sini itu lahir dari masukan dari anak-anak, bukan kita guru yang menentukan, sehingga anak-anak merasa saya yang menentukan dan saya harus berbuat, saya yang harus melaksanakannya. Apabila tidak akan ada hal yang harus saya siap terima. Ya begitu ya Bapak Ibu. Bu Vero, saya Berbagi dengan Ibu Ika lagi. Iya. Tidak untuk positif. Untuk saya. Hanya untuk pilihan kata saja. Iya Pak. Karena begini, kalau kita pakai kata hukuman, itu anak-anak trauma. Iya betul. Mending pakai kata apresiasi. Saya mendapat informasi ini, kita sharing ya. Saya selalu ikut pelatihan tingkat nasional. Itu oleh narasumber masuk yang seperti dikatakan oleh Bu Vero. Kita sepakat dengan kata memberikan apresiasi. Jadi kalau pemateri sudah masuk, yang terlambat apresiasi dia akan pimpin doa pada saat bubar pelatihan satu materi. Jadi kata yang paling enak itu apresiasi. Karena kalau apresiasi itu anak-anak akan berkonotasi yang bernilai positif ya. Hanya ini masalah pilihan kata saja. Karena saya baru teringat kita berapa kali pelatihan tingkat nasional, ya pemateri masuk, Bapak Ibu kita sepakat dulu dengan memberikan apresiasi apabila ada peserta didik, peserta yang terlambat masuk. Nah kita kasih apresiasinya apa? Begitu. Nah apresiasinya adalah nanti dia tugasnya pimpin doa sesudah materi, karena kan materi sudah jalan. Nah, seperti itu. Jadi ini pilihan kata. Jadi saya usul, ini kan materinya bersih ya betul. Nah, lebih baik pilihan kata apresiasi saja. Apakah apresiasi ini meningkatkan kedisiplinan siswa? Tadi anak bersalah. Pemantik sebagai pemantik. Mending pakai kata apresiasi. Oke, dari Bapak masuk. Ya, itu kan kembali ke kita nanti pada saat penyerapan ke sekolah. Artinya kalau kita memakai kata hubungan yang betul membuat anak menjadi takut. Ya, kita menggunakan bahasa yang bahasa positif lah, yang tidak membuat anak menjadi trauma atau merasa takut. Ya, begitu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas masukannya, dan kita lanjutkan ke materi budaya positif yang lainnya yang akan dibawakan oleh Ibu Ika, CBP juga sama-sama dengan kami. Dan kepada Bu Ika, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, mungkin saya ini orang baru karena sampai ini memang jarang ikut saya mengajar di SMP Peruja baru di tahun 2020. Sebelumnya saya mengajar di SKO Yapi. Saya mengajar SD terus transisi ke SMP karena memang sesuai dengan ijazah saya di Sika. Kebetulan kami bertiga lolos di CGP Angkatan 6 Kota Jayapura. Ini saya berbagian yang bontot ini ya. Tadi Gusti sudah menyampaikan tentang kontrol guru. Bu Fatimah sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas, terus hukuman. Kalau tadi sampaikan Allah jangan hukuman apresiasi dan konsekuensi. Nah, tadi Ibu Sri sudah menyampaikan
kita sebaiknya menjadi yang seperti apa? Kalau tadi sudah ada dengan 5 ciri-cirinya, di dalam kurikulum Merdeka Ibu Bapak, bahwa sekarang kita harus memberikan kemerdekaan pula kepada anak. Dengan cara apa? Kita tidak lagi saya pun terkadang masih sering yang cubit gitu ya. Nah itu tuh sudah tidak dibenarkan lagi di dalam kurikulum Merdeka. Saya kemarin baca bila ingin negaranya itu merdeka, maka merdekakan pula anak-anak di dalam belajar. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lestari dan Fatimah, ada solusi di sini. Solusinya apa? Kalau tadi Bapak dan Ibu sudah pesimis dengan apakah bisa nantinya kalau kita dengan lemah lembut ke anak-anak kita, anak-anak Papua ini, itulah yang kita haruskan Bapak. Karena di sini kita penekanannya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu seperti yang disampaikan bisa bahwa kita berharap anak-anak itu akan muncul sendiri dari dirinya sendiri untuk berubah, untuk memahami apa sih itu karakter, apa sih perilaku yang baik, apakah tindakan saya ini benar, apakah tindakan saya ini salah. Dan diharapkan nantinya anak-anak itu dengan kita mendekatkan secara restitusi, itu anak-anak akan menyadari sendirinya, akan menyadari kesalahannya. Jadi tidak lagi kita menjadi kalau tadi di SMP kan mengatakan kita sebagai Polda, jadi tidak ada lagi tuh Polda-Polda di sekolah, tidak ada lagi. Nantinya kita sebagai kayak satpam gitu, lihat ini mana yang belum, yang terlambat, catat, terus nanti panggil. Nah, diharapkan dengan adanya segitiga restitusi ini nanti kita akan membawa anak ke arah pendidikan karakter yang lebih baik. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya Bapak Ibu kita itu kalau ada anak terlambat seperti tadi disampaikan Bu Lestari, kita itu tidak mau mendengar alasannya. Bapak Ibu pernah nonton video di YouTube itu sering satu anak yang terlambat terus setiap kali terlambat dia langsung dipukul sama gurunya. Pernah lihat Pak tadi yang perempuan, dan ternyata di hari ketiga dia terlambat lagi. Setelah itu gurunya baru mencari tahu kenapa, karena ibunya meninggal. Dan ternyata selama 3 hari yang dia terlambat itu dia harus rawat dulu ibunya di rumah sakit. Bagaimana rasa menyesalnya kita ketika itu yang kita lakukan. Nah, terkadang kita itu terburu dengan emosi di situ. Kita langsung ngejas tanpa tahu seluk-beluk kenapa si anak ini terlambat. Seperti yang sering terjadi mungkin ini di sekolah-sekolah banyak ya. Memang kedisiplinan itu bagus, tetapi kita harus juga melihat. Ada kasus kemarin ini seorang anak yang tidak pakai sepatu warna hitam, ada gentongnya putih sedikit, itu sudah dapat sita. Nah, ini kalau kita serta-merta menjadi penghukum kan otomatis langsung main sita. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus menangani itu. Jangan sampai seperti yang tadi disampaikan Bu Lestari, anaknya hanya punya 1 sepatu, terus kehujanan, masa sepatu hitam basah mau dipakai, pasti akan menimbulkan anak sakit. Baik, ciri-ciri dari restitusi yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau kita memanggil anak itu, kalau pendekatan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, kalau biasanya kalau kita sebagai penghukum, yang terjadi juga pada anak saya. Jadi anak saya ini dihukum. Akhirnya besoknya, Bu, saya tuh nggak mau lagi ikut belajar sama bapak itu jahat. Bu, saya langsung introspeksi. Oh, berarti ini dampaknya akan menjadi psikisnya akan kena gitu. Nah, ini kalau kita melakukan dengan segitiga restitusi, maka akan memperbaiki hubungan
bimbingan. Yang kedua, kita memberikan tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu akan diajak untuk berpikir dari kesalahan-kesalahannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik karena apa? Berfokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Jadi anak diajak mencari solusi dari kesalahannya. Katakanlah kalau kemarin ada siswa saya itu yang sering pada saat jam istirahat, Bapak, jam istirahat di kami 15 menit. Ketika mereka belum sarapan, mereka makan jam istirahat. Nah, karena kantinnya berjubel, otomatis mereka dapat makanannya terlambat. Dampaknya apa? Dia akan terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Nah, dari situ anak diajak menyadari apa yang bisa dia lakukan supaya dia tidak terlambat masuk kelas setelah jam istirahat karena makan tadi. Nah, otomatis anak akan mencari solusi sendiri. Berarti besok saya harus bangun pagi guru untuk saya bisa makan di rumah, atau saya bawa bekal. Inilah solusi-solusi yang anak-anak itu pikir sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan. Dari anak berpikir kritis mencari solusinya, itulah mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu ada solusinya agar tidak terulang kembali. Baik, segitiga restitusi ini ini ya Bapak Ibu, segitiga restitusi yaitu yang pertama validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan di sini kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Alasan-alasan mereka terlambat, alasan-alasan mereka tidak menggunakan sepatu hitam atau tidak memakai seragam, itu pasti mereka punya alasan di situ. Nah, dari mereka kita menanyakan kesalahan alasan-alasan itu, kita kembalikan lagi. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat ini di dalam keyakinan kelas kita bahwa tidak boleh terlambat. Ya, sekarang kamu terlambat gitu. Ini menurut kamu bagaimana? Jadi anak itu akan menyadari sendiri kesalahannya dan dia akan mencari solusi sendiri. Jadi kalau yang untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru biasanya berkata kita sebagai manusia itu pasti pernah salah, tidak mungkin kita benar terus. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan. Terus pada saat validasi kebutuhan itu biasanya yang guru gunakan yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang seperti tadi saya sampaikan, validasi kebutuhan itu adalah alasan dari mengapa anak melakukan kesalahan itu. Terus yang terakhir dikembalikan lagi supaya anak itu kembali pada keyakinan kelasnya yang sudah dibuat atau mentaati itu. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Apakah memang anaknya harus ada yang terlambat seperti itu? Jadi segitiga restitusi ini kita seperti tadi yang disampaikan Bu Lestari bahwa kita sebagai control manager di sini. Jadi kalau tadi Bapak menyampaikan bisa nggak kalau anak Papua dibeginikan? Saya pikir secara pendapat Bapak pendidikan karakter ini memang perlu dan wajib sekarang. Jadi tidak lagi kita sebagai penghukum, tapi kita benar-benar harus sebagai control manager. Memang tidak bisa semudah kembalikan telapak tangan, tetapi perlu kolaborasi, perlu intensitas dan keberlanjutan dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi, kalau kita memberikan hukuman yang ada adalah anak itu menjadi
Itu yang sudah saya alami pada anak saya sendiri. Jadi ketika dia dihukum dengan, apalagi kalau dia hukumannya itu tidak sama dengan yang lainnya, kebenciannya itu akan semakin besar. Dan di situ kalau anak sudah benci, itu nantinya dia nggak mau belajar lagi, kedisiplinnya pada saat yang guru itu juga masih akan malas belajar ikut pelajaran itu. Jadi solusinya memang kita harus sebagai control manager, Bapak. Itu dari saya, karena saya sudah download dan semua materinya sudah disampaikan Bu Lestari dan Bu Fatimah Hatta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Izin Ibu Bapak, sebenarnya saya dimatikan aja ini rangkaiannya